Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday dan hari ini kita bakal ngomongin AMD di CES 2022 menjadi sebuah perhelatan yang sangat exciting ya. Karena di awal tahun itu biasa selalu merilis banyak hal, memberikan banyak mungkin teaser-teaser terhadap teknologi mereka di tahun ini, ya kan? Kayak baru di awal-awal gitu. Ini gue mencoba untuk merangkum CES 2022 ini ke kalian sesingkat mungkin. Jadi kalau ngomongin si AMD sendiri, kemarin itu dia ngerilis sebuah prosesor yang sangatlah unik gitu di ranah mobile series ya. Terlebih kalau sekarang kan kita udah ngomongin kayak 5000 series itu udah kenceng banget dan mereka merilis seri 6000-nya. Dan jangan terkecoh, Ryzen 6000 series ini itu dia masih menggunakan arsitektur Zen 3 Plus ya. Dan terbarunya mereka mengupdate CPU-nya menjadi RDNA 2 dan juga menggunakan teknologi processing node sih yang terbaru yaitu 6 nanometer. Dibandingkan dengan R7 5800U di encoding, 3D rendering, sampai gaming itu mengalami kenaikan maksimal mencapai 2,3 kali lipat di 3D rendering. Namun untuk dapetin angka pastinya yang mungkin nggak akan meleset terlalu jauh ya, itu cuman di video encoding karena mereka memberikan metodologi tesnya itu menggunakan Puget Bench yang udah pasti gitu, Puget Bench. Dan kalau ngomongin dari si baterai life-nya lagi ya, kalau tahun lalu mungkin mereka bisa menyajikan up to 20 hours atau 21 hours dan sekarang naik lagi menjadi up to 24 hours battery life. Rata-rata kan kita pakai laptop tuh paling kalau buat orang yang udah punya PC ya, pakai laptop tuh sekitar mungkin 2-3 jam. Itu biasa buat browsing, mungkin kalau buat kita di kantor tuh biasa scripting kalau menggunakan laptop. Dan kalau ngomongin baterai bisa sampai 24 jam ya, secara hitungan kasar ya, laptop yang udah pakai 6000 series ini, itu butuh waktu 2-3 hari kalau lu bener-bener mau ngabisin baterainya. Jadi kalau buat orang yang kayak gue gitu, yang keluar tuh malas bawa charger tuh udah cocok tuh. Karena dia bisa mensupport sampai 24 jam. Tapi itu cuma perkiraan aja, karena kita tahu di setiap vendor itu punya power management yang berbeda-beda, punya kapasitas baterai yang bahkan beda gitu. Dan hal ini bisa diwujudkan pastinya karena menggunakan processing node baru, yaitu menggunakan 6 nanometer, yang walaupun secara angka tuh nggak terlalu jauh ya, karena di sebelumnya itu kan di seri 5000 itu mereka menggunakan 7 nanometer. Dan di sini menggunakan 6 nanometer, walaupun kelihatannya nggak banyak, tapi 1 nanometer tuh gede banget coy, karena ukuran si transistornya itu hampir mendekati ukuran satu atom, dan itu kecil banget. AMD juga mengatakan bahwa mereka akan mendesain mereka mendesain power management baru yang juga adaptive power control framework terbaru untuk Ryzen 6000 series, yang gue sebenarnya nggak ngerti ini tuh gunanya untuk apa, karena mereka cuman kasih tahu ya power managementnya baru sama adaptive power control frameworknya yang baru, dan belum bisa dites karena balik lagi belum ada barangnya. Dan AMD juga memperlihatkan tes sintetis mereka di Cinebench R23 yang perkembangannya terlihat cukup besar, yaitu 10-30% dari seri sebelumnya. Walaupun harus ingatkan lagi, beberapa benchmark ini tidak menggambarkan produk finalnya karena tiap vendor itu memiliki desain dan juga cooling yang berbeda-beda, dan juga tuning power mereka tuh ya jelas akan mempengaruhi performa dari Ryzen 6000 mobile ini. Yang paling menarik itu di sini RDNA 2 ya. Akhirnya mereka masuk ke dalam Ryzen mobile processor, karena sebelumnya di seri 5000 itu AMD menggunakan arsitektur Vega, yang kita tahu Vega itu bukan sebuah arsitektur yang sangat-sangat power efficiency gitu. Dan kalau ngomongin kenceng juga bukan yang terbaik lah dari AMD. Dan Vega itu udah cukup lama juga rilisnya, dan lompatan ke RDNA 2 ini jelas perkembangan yang performanya sih nggak bercanda ya kalau kita lihat dari slide yang dikasih sama si AMD ini. Karena kalau dilihat dari slide-nya sendiri, performa dari 6800U itu mencapai 3 kali lipat dari Intel Core i7 1165G7 yang udah menggunakan Intel Iris Xe, yang bisa terbilang cukup kencang dan sering dipakai di beberapa handheld PC mungkin. Namun sepertinya statement kencang ini harus ditarik jauh-jauh karena melihat performance dari RDNA 2 yang benar-benar ini killer banget sih. Bahkan kalau dibandingin sama seri 5800U-nya sendiri, performa RDNA 2 itu mencapai maksimalnya ya, itu 2,1 kali lipat, berarti 100%. AMD ini memberikan sedikit clue kalau mereka melakukan pengetesannya ini di resolusi 1080 low, which mean kalau lu di handheld PC yang biasanya menggunakan resolusi 720p, itu bisa lebih kencang lagi, dan bahkan mungkin beberapa game AAA macam yang berat ya, macam Cyberpunk itu udah playable. Dan mereka bahkan pede memperlihatkan angka performa RDNA 2 mobile mereka yang mainin game terbaru, yaitu Far Cry 6, yang dimana kan kita tahu Far Cry itu udah pakai Fidelity FX milik AMD. Dan di sini mereka mendapatkan 59 FPS ya. Namun disayangnya tuh kita nggak tahu FPS ini merupakan angka highest atau average. Dan juga diperlihatkan di sini FSR-nya itu masih di set di quality. Berarti kalau kita set di balance, berarti ya perkiranya mungkin di antara 60-an sampai 60 fps lah, hampir 70 kalau kita set di balance. AMD juga menjabarkan mereka akan merilis total 13 SKU prosesor ya. Tentunya kayak biasa bakal
pisah ya, ada seri Edge dan juga U series. Dan untuk prosesor yang mampu mencapai 5 GHz, ini denger ya, 5 GHz ya, itu cuma bisa dilakukan di Ryzen 9 6980HX dan HS. Dan untuk penamaannya sendiri ya, tolong ya AMD, please Zen 4 namanya 7000 series. Jangan pernah melakukan kesalahan di seri Zen 2. Karena kita ingat itu versi laptopnya itu seri 3000, tapi seri desktopnya juga 3000 ya. Tolong jangan diulangi karena di seri 4000 dan 5000 itu udah rapih banget. Karena 4000 itu khusus buat mobile, 5000 khusus buat desktop. Dan kalau sekarang 6000 untuk mobile, please 7000 buat desktop. Jadi gue nggak bingung lagi buat nyebutin SKU-nya. Karena lumayan banyak, karena ada 13 ya kan. Kita ngeri. Dan juga Ibu Lisa Su mengumumkan teknologi 3D V-Cache-nya yang pada akhirnya udah jadi produk akhir nih. Udah jadi produk yang siap untuk diberikan kepada consumer. Dan nama prosesor itu adalah Ryzen 7 5800X 3D ya. Ya sebenarnya ini 5800X biasa, cuman ya cache-nya di double. Enggak sih, technically di triple. Karena awalnya kan 32 MB ya kan. Terus ditambahin 3D V-Cache ini jadi 64 MB 3D V-Cache. Terus ada tambahan lagi 32 MB 2D cache-nya. Yang sebenarnya nggak masuk akal karena untuk line up Intel yang tertinggi yaitu Core i9 12900K, seingat gue itu cuma 30 MB cache-nya. Dan ini kita bisa lihat di performa slide-nya ya. Kalau pas dibandingin itu dia dibandingin sama R9 5900X dan juga i9 12900K. Dan perkembangannya sangat-sangat jauh ya. Dan dengan prosesor ini AMD dengan bangganya mengumumkan kalau mereka menjadi prosesor gaming terkencang lagi. Dan kayaknya sih di Zen 4 pun, ini Zen 4 sih dia belum ngumumin ya, tapi prediksi gua di arsitektur Zen 4 ini mereka akan banyak menggunakan 3D V-Cache ini. Dan mungkin kalau di Intel mereka bertaruh dengan E-Core dan juga P-Core, yaitu ada ya kayak mobile prosesor yang menggunakan arsitektur Little Big. Dan di Zen 4 ini kayaknya AMD bakal banyak bertaruh di teknologi V-Cache mereka ya, 3D V-Cache, karena menarik nih. Karena Zen 4 tuh masih minim banget berita terkait dan nggak ada yang tahu layoutnya kayak apa. Dan kemarin itu cuma diumumin kalau si AM5 ini, itu soket terbaru untuk Zen 4, itu menggunakan bukan teknologi, tapi menggunakan soket LGA alias non-pin. Alias yang dipakai Intel selama ini. Dan kita tahu banyak kasus kalau yang AMD pakai sekarang itu kan PGA, berarti pinnya ada pinnya di prosesornya. Kalau LGA pinnya itu ada di motherboard dan kita tahu banyak drama pin bengkok di prosesor Ryzen karena orang kan suka naruh sembarangan gitu ya, nggak sengaja ketekan. Dan di kantor ini juga pernah terjadi gitu. Kemarin gue ngebenerin prosesor 3600X yang pinnya bengkok, itu gue semalaman ngebenerin pinnya. Itu susah banget ngebenerinnya. Tapi bukan berarti tidak ada pin yang akan bengkok karena di motherboardnya itu pinnya jauh lebih kecil dan lebih halus dan lebih banyak. Jadi kalau soket-soket LGA itu kalau pinnya bengkok lebih susah untuk diselamatin daripada PGA yang soketnya pinnya tuh lebih gede gitu. Dan di soket AM5 ini AMD juga memberikan update teknologi baru lah ya, menggunakan processing node 5 nanometer. Dan untuk pendahuluannya mereka juga menggunakan PCIe Gen 5. Gen 4 tuh gue belum sempat nyobain, bahkan gue nggak sempat nyalain resizable bar di PC gue. Gue juga belum pernah nyobain SSD PCIe Gen 4 secara full speed. Dan sekarang udah ada Gen 5 yang cepet banget ya. Dan juga tentunya ada DDR5. Dan menurut gue, melihat dari keterlibatannya AMD ini untuk mengimplementasi teknologi PCIe 5 dan DDR5 ini, ya AMD mungkin menunggu untuk teknologi mereka untuk mature. Dan nggak terlalu buru-buru untuk masuk ke dalam bandwagon ini ya. Dan pengabdosiannya tentu kita tahu karena yang namanya teknologi baru selalu ada drama di adopsi pertamanya. Sama ya kayak... Tapi hal ini juga gue syukuri karena AMD menepati janjinya di mana soket IM4 itu akan dipakai selama 5 tahun. Walaupun ya di perjalanannya adalah beberapa bottleneck dan juga beberapa drama di jalannya, di perjalanan soket ini, tapi setidaknya mereka sudah menepati janji mereka menggunakan AM4 selama 5 tahun. Lanjut ke divisi Radeon yang ngumumin bahwa adanya seri 6000S yang ditujukan untuk laptop thin and light. Jujur gue nggak ada ekspektasi apapun karena bagian ini ya gimana ya, seri 6000 sendiri udah lama ada gitu, terlebih di beberapa laptop advantage mereka. Dan AMD juga mengumumkan ada RX 6500 XT yang ditujukan untuk kelas low end dan pengguna yang nggak tahu sih gue sebenarnya target marketnya siapa ya. Karena kalau dari performa sendiri di slide-nya mereka dibandingin sama 1650 sama RX 570, which mean ini VGA lama.
Dan yang terbaru cuma 1650. Dan performanya yang naik juga sekitar 20-60%. Itu base case-nya 60% ya kenaikannya ya. Dan untuk 6500 sendiri, performance gain-nya itu nggak segede itu. Menurut gue kurang worth it aja untuk harga segitu. Dan ya mungkin kita bisa lihat nanti kayak apa performanya ya. Dan Vega ini tuh akan hadir di 19 Januari dan semoga adalah ya. Karena kan kita tahu Vega Low End itu ukuran chipnya lebih kecil, berarti mereka bakal produksi itu in high volume dan berharap itu bisa sampai ke tangan kita. Karena ya let's see ntar kayak apa. AMD juga ngumumin Radeon Super Resolution yang notabene-nya ya ini FSR. Cuman nggak langsung jalan dari gamenya. Jadi nggak tied in ke engine gamenya, tapi ini berjalan on top di atas gamenya. Jadi kayak filter Instagram lah ya. Dan di situ di demonya dikasih lihat kalau pas mereka mau main Warframe, seinget gue, itu mereka menggunakan resolusi 1440 yang di-upscale ke 4K dan kenaikan FPS-nya tentu jauh yang dikasih lihat. AMD juga mengupdate skema advantage mereka yang dimana untuk advantage selanjutnya harus menggunakan Ryzen seri 6000, ya itu udah pasti. Udah harus pakai tentu seri 6000 mobile-nya dan juga pakai PCIe Gen 4 dan juga 16GB DDR5 dan diharuskan menggunakan desain yang thin and light dan ini cukup menarik. Karena mungkin mereka ingin nge-push penggunaan teknologi DDR5 karena kita bisa lihat kubu sebelah sudah menggunakan teknologi yang sama yaitu DDR5. Bahkan RAM-nya itu berjalan di 4800 MHz. Dan kita tahu prosesor mobile-nya Ryzen ini selalu berkaitan erat ya dengan RAM-nya. Semakin kencang ya semakin kencang juga prosesornya. Berarti di DDR5 kan rata-rata pakai 4800 MHz. Berarti ya perkembangannya akan cukup menarik lah melihat speednya nanti seperti apa berjalannya. Dan juga mereka mengumumkan Smart Shift Max ya. Sebenarnya ini cuma teknologi Smart Shift versi kedua. Dan uplift performance-nya katanya bisa sampai 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Dan menurut gue ya itu ya cuman kayak mungkin mereka mengupdate algoritma Smart Shift-nya, gak ada yang tahu, tapi nggak terlalu menarik di mata gue karena ya balik lagi kita nggak bisa pegang barangnya, kita nggak tahu nanti real world usage-nya gimana, nggak tahu real case-nya nanti gimana, belum tahu. Dan ini masih pure presentasi slide doang. Dan mereka juga ngumumin adanya Smart Shift Eco yang cara kerjanya itu memaksa game untuk jalan di atas integrated grafik kita. Secara teknis dia akan menggunakan integrated yang berarti akan irit baterai dan mereka itu auto detect ketika si power plug-nya itu dicabut. Kalau sekarang kan kalau di power plug-nya dicabut, dia masih jalan di dedicated graphic, tapi sedangkan dedicated grafiknya tuh nggak dikasih power yang memadai. Jadinya selalu nge-lag kan. Dan kalau dipaksa jalan di integrated-nya, maka kita bisa ngelihat mungkin kalau ketika dicabut gitu ya kita masih playable mungkin gamenya ya. Walaupun biasanya kalau pakai dedicated settingannya tinggi sih. Jadinya kita tetap harus nge-pause gamenya, tetap harus nurunin settingannya untuk bisa mainin di baterai. Tapi ya siapa juga yang kuat gitu siapa sih yang mainnya sambil pakai baterai gitu, gue juga nggak pernah lihat ada case kayak gitu sih. Lalu ada juga Smart Access Graphic. Nah ini yang sempat gue tanyain ke Mas Doni waktu itu yang podcast bareng kita untuk ngomongin advantage. Itu gue sempat tanya apakah advantage itu mengharuskan adanya MUX switch. Karena dari yang gue pelajari, kalau nggak ada MUX switch selama ini, kalau kita main game, si dedicated grafiknya itu kalau mau nampilin gambar itu harus lewat si integrated graphic kalau kita main di layar laptop. Sedangkan kalau kita colok HDMI, kita main di external monitor, itu baru jalan di dedicated GPU-nya langsung. Nah, dan selalu ada bottleneck itu tuh. Main di laptop, tapi performanya turun. Walaupun kalian juga harusnya nggak terlalu sadar karena nggak banyak laptop yang pakai MUX switch ya. Karena gue nggak tahu, mungkin implementasinya lebih ribet atau kayak gimana, gue nggak tahu. Atau harga chipnya lebih mahal, gue nggak tahu. Tapi yang pasti di advantage selanjutnya akan ada si Smart Access Graphic ini. Atau si MUX switch ini. Jadi ya kita bisa lihat FPS-nya itu bisa naik lumayan mendingan lah gitu. Karena kan nggak efisien ya kalau mau nampilin gambar lewat integrated GPU dulu. Nah kalau dari gue segitu aja untuk ngomongin si AMD di CES 2022 ini. Dan terlebih lagi yang membuat gue tertarik adalah ya tentu Zen 4-nya ya yang mempunyai desain IHS integrated heat spreader-nya itu aneh banget. Asli kotak-kotak gitu. Gue nggak tahu kenapa. Tapi nggak ada yang dikasih tahu lagi. Cuma dikasih tahu desain dia bakal pakai LGA, dia bakal pakai 5 nanometer, PCIe Gen 5, bla 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 bla. Dan so far itu doang teknologi yang baru dikasih tahu untuk Zen 4-nya. Dan mungkin akan pengumumannya lagi, mungkin di pertengahan tahun pas ada Computex mungkin ada pengumuman tersendiri untuk Zen 4. Dan
kita harap kompetisi ini akan menjadi sebuah perjalanan yang seru ya, karena Intel comeback, AMD ingin mempertahankan tahtanya gitu kan, jadi makin seru gitu. Karena nggak ada yang lebih indah dari kompetisi antar kedua pabrikan ini ya. Dan segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Jangan lupa follow Instagram pribadi gua di @wi_nko. Stay tune. Mungkin ada update lagi untuk si Zen 4 ini. Dan mungkin gua akan nge-recap beberapa hal menarik lagi dari CES. So, segitu aja. Bye-bye guys.